Buat kalian sedang bekerja di rumah atau sering call conference dengan kantornya beberapa hari belakangan ini, kali ini Pichel punya satu alat yang bisa bantu pengalaman call conference kalian lebih baik. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah speakerphone ya dari Jabra, yaitu Jabra Speak 510. Jadi mulai dari 2 minggu yang lalu ini Pichel tuh kebanyakan udah work from home ya atau WFH. Dan banyak banget meeting yang dulunya tuh secara langsung gitu, sekarang ini tuh udah berubah menjadi meeting virtual. Dan pasti beberapa dari kalian sering banget mengalami momen ketika kalau kalian call gitu ya, atau lagi meeting, suara kalian kurang keras, ataupun suara kalian kurang jelas terdengar oleh lawan bicara. Nah, jika kalian mengalami akan hal tersebut, maka produk dari Jabra ini tuh bisa menjawab kebutuhan kalian. Ya, sebenarnya secara konsep sih dia ini tuh mirip banget kayak Bluetooth speaker biasa, namun ini lebih banyak fokus ke arah komunikasi dua arah. Jadi bukan hanya cuma dengar suara ataupun lagu, tapi juga kita bisa komunikasi suara. Secara penampakan kotak, Jabra Speak 510 ini tuh nggak ada spesialnya ya. Ini kotaknya biasa banget dari karton coklat biasa, dan mayoritas malahan logo recycle nih, kalian bisa lihat dibandingin logo Jabranya. Dan di bagian belakang ini terdapat kode-kodenya dan juga serial number dan juga tipe produknya yaitu Jabra Speak 510. Sekedar informasi aja bahwa packaging yang karton begini tuh adalah packaging untuk enterprise atau untuk kantoran. Karena kalau misalnya retail, dia itu pasti kotaknya akan mirip sama produk Jabra pada umumnya, yaitu dominasi warna kuning di bagian kotaknya dan juga bukan karton biasa doang kayak begini. Di dalam kotaknya itu nanti kalian akan langsung menemukan seperti ini, yaitu ini adalah pouchnya, di mana di dalam pouchnya ini udah langsung ada produknya dan juga kalian akan menemukan beberapa buku manual ada di dalamnya. Simple banget isi kotaknya, cuma ini doang. Kalau untuk secara pouchnya, dia ini memiliki bahan yang cukup empuk ya, berwarna hitam, dan di sini ada logo Jabra di bagian depan. Ini cukup tebal, dan mekanisme bukaannya tuh menggunakan resleting yang ada di bagian atasnya sini nih. Nah, gitu. Sekarang kita akan fokus kepada produknya sendiri. Pichel akan keluarin. Nah, ini dia produknya. Ya, secara desain ini ya berbentuk bulat begini doang dengan dimensi 12 cm dan tingginya ini dari bawah hingga ke atas ini sekitar 2,7 cm. Untuk beratnya paling hanya sekitar 195 gram. Overall materialnya ini mempergunakan plastik dan untuk finishingnya tuh terbagi dua. Yang dimana pertama kali tuh sekelilingnya ini dia menggunakan finishing glossy dan ini bagus secara estetika, tapi kalian harus ekstra hati-hati karena pertama dia ini rentan lecet. Dan juga kemudian kedua, dia ini fingerprint magnet. Ini Pichel baru sentuh aja udah langsung ada fingerprintnya di sini. Dan selebihnya di bagian bawah, ini tuh dia menggunakan matte finish. Dan kalau kalian lihat lagi di bagian paling bawah, dia ini ada bantalan yang berfungsi untuk menahan akan Jabranya ini sendiri. Jadi kalau kalian taruh di meja begini, dia akan lebih susah untuk digeser tuh. Lebih lengket. Nah, kita sekarang kembali ke bagian atas, di mana di bagian atas ini ada logo Jabra dengan emboss berwarna silver di bagian tengahnya, dan sekelilingnya ada bulat-bulat kecil di mana ini untuk audio keluar dan juga audio masuknya. Kemudian di lingkaran bagian tengah ini terdapat 12 LED yang berfungsi sebagai multi indikator. Dia tuh ada yang di sini-sini tuh, ini lagi nggak hidup. Dan kemudian di bagian sisi lingkaran luarnya yang which is ini semua ya, secara total tuh ada 9 tombol kapasitif di mana itu bisa kita sentuh menggunakan tangan untuk pengoperasiannya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari tombol-tombolnya ini. Yang pertama adalah tombol Bluetooth nih di bagian atas, kanan atas, di mana ini tujuannya untuk connect dan disconnect. Ya, kalian jadi cukup tap sekali aja untuk connect ataupun disconnect. Dan kemudian kalau kalian mau pairing, itu kalian tahan aja tombolnya cukup lama, paling sekitar 2-3 detik, nanti akan ada notifikasi suara yang muncul. Nah, kalau kalian sudah connect dan juga sudah pairing, maka LED di bawah Bluetooth icon ini tuh dia akan berwarna biru secara konstan, dan kalau kalian disconnect, maka LED-nya akan mati. Sedangkan kalau misalnya kalian lagi pairing mode, maka dia akan LED biru tuh akan kedap-kedip. Untuk versi Bluetooth-nya sendiri, dia masih menggunakan versi 3.0 dan support A2DP, dan juga profilnya adalah headset dan juga hands-free, sehingga kalau misalnya kalian mau konekin untuk mempergunakan telepon-telepon biasa juga bisa. Dan ini kalian bisa koneksikan ke dua device sekaligus, namun hanya bisa keluar satu sumber audio saja. Jadi kalau caranya tuh kita hidupin dulu contohnya ya. Kita hidupin. Smartphone connected. Oke, itu dia udah bilang smartphone connected. Maka ini langsung kelihatan nih, dia ada LED berwarna biru. Ini karena kita sudah pairing ya. Kalau misalnya kita mau pairing ulang, kita bisa tinggal tahan aja tombol Bluetooth yang ada di sini. Connect the Jabra Speak 510. Go to the Bluetooth menu on your smartphone and select it from the list.
Nah, itu tandanya kita kalau mau pairing gitu ya. Dan dia kalian bisa lihat LED-nya juga kedap-kedip. Oke, next ya, kita lanjut ya. Yang tombol berikutnya adalah tombol mute. Ini yang ada tepat di bagian tengah-tengah di bagian atas. Ini berfungsi untuk mute microphone, sehingga suara kita tuh nggak terdengar oleh lawan bicara kita. Jadi kalau misalnya kondisinya mute, kalau kalian pencet begini, maka dia akan hidup semua 12 LED berwarna merah gitu kan. Cakep juga ya LED-nya. Dan juga tombol ini berfungsi untuk kalian menonaktifkan voice guidance tadi. Contohnya yang kayak connected, disconnected, to connect, di Jabra, bla 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 bla. Kalian kalau nggak suka sama suara itu, kalian cukup tahan aja tombol mute ini selama 8 detik. Ya, maka nanti voice guidance-nya akan mati. Berikutnya kita akan lanjut ke bagian sebelah kirinya, itu ada tombol baterai, di mana ini untuk mengecek akan sisa baterai dari Jabra Speak 510 ini. Kalian cukup tap aja sekali, maka ini akan menandakan indikator dari baterainya. Contohnya kalau ini karena hidup semua, ini tandanya ini dia baterainya masih penuh. Sedangkan kalau misalnya dia cuma tinggal sisa contohnya 2 atau 3, itu berarti tandanya sudah mau habis. Jadi kalian harus siap-siap untuk bisa charge. Dan kemudian ada LED di bawah dari yang ini nih, di bawah dari phone-nya ini. Itu gunanya juga untuk sebagai indikator kalau misalnya lagi charging atau enggak. Kalau misalnya charging, dia ini LED di bawah baterainya ini akan berubah jadi warna merah. Sedangkan kalau misalnya udah penuh, dia biasanya akan berwarna hijau, dan kemudian sekitar beberapa detik atau beberapa menit, dia akan langsung mati. Oke, berikutnya kita akan fokus lagi di tombol yang ada di kiri dan kanan. Ini adalah tombol volume up dan volume down. Jadi ini untuk mengatur besaran suara yang keluar dari Jabra Speak ini. Dan seperti biasa, ini ada indikator berwarna putih untuk menandakan berapa besar akan volume dari Jabra Speak 510 ini. Ya tuh. Ini udah full. Ini kalau kita mau kecilin, kita bisa kecilin. Kalau mau gedein, tinggal gedein, ada indikatornya tuh sampai penuh. Oke, setelah itu kita akan lanjut lagi. Di sini ada tombol yang berbentuk segitiga di sisi sebelah kanan. Ini namanya Smart Button ya. Jadi tujuannya ini untuk bisa kalian atur menggunakan aplikasi di Windows atau nggak di Mac yang bernama Jabra Direct. Dan opsi yang bisa kalian pilih ada 2, yaitu yang pertama adalah speed dial. Ini untuk kalian bisa telepon cepat atas sebuah nomor yang mungkin kalian sudah register sebelumnya. Contohnya mungkin pasangan kalian, atau mungkin bos kalian, atau mungkin telepon rumah. Kalian cuma tinggal cukup tap sekali, maka dia akan langsung bisa nge-call akan rumahnya. Atau opsi yang kedua, kalian bisa mengaktifkan asisten yang ada di handphone kalian. Contohnya untuk Google Assistant ataupun Siri. Ya, jadi cuma kalian tap sekali. What's the weather today? Today's high will be 32 degrees, and the low will be 26. Tuh, jadi ini karena Pical konekin ke iPhone, kemudian dia udah langsung connect ke Siri. Kalian cuma tinggal pencet aja. Thank you, Siri. You're welcome. Tuh, gitu. Jadi enak banget, nyaman banget, dan bisa kalian pakai untuk banyak-banyak hal gitu ya, yang berkaitan sama Google Assistant atau nggak sama Siri. Jadi kita kembali sebentar dulu ke aplikasi yang tadi Pical udah bilang, yaitu namanya Jabra Direct. Jadi ini sebenarnya merupakan aplikasi yang kalian bisa cek untuk status baterainya ini, ataupun pengaturan Bluetooth seperti nama Bluetooth, hingga update firmware. Ya, jadi Jabra Speak 510 ini bisa di-upgrade firmware-nya, dan kalau menurut Pical, ini merupakan aplikasi wajib kalau kalian punya akan device ini. Kita akan kembali lagi. Ini dia ada 2 tombol di bagian bawah. Ini untuk telepon biasa ya, seperti biasa. Kalau kalian mau angkat, kalian pencet yang hijau. Kalau matiin, kalian pencet yang merah. Dan kemudian di tengah-tengahnya ini ada tombol power, di mana ini untuk menghidupkan dan juga mematikan. Jadi contohnya nih, karena udah hidup, kalau kita mematikan, kita cukup tahan aja sekitar 2-3 detik. Nah, dia akan mati. Nanti kalau misalnya kita pencet lagi, dia akan hidup lagi tuh. Smartphone connected. Ya, kalian bisa lihat ada animasi-animasi lampunya ketika dia mati ataupun hidup. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa Jabra Speak 510 ini cocok banget buat kalian yang suka pakai call conference. Secara internal, mikrofon yang ada di Jabra Speak 510 ini tuh mengusung tipe omnidirectional, di mana artinya ini bisa mengcapture suara yang ada di sekelilingnya. Jadi bukan cuma satu arah begini, tapi mungkin dari samping, dari depan, dari segala macam, itu bisa. Sehingga nggak spesifik ke satu arah doang gitu. Dan juga di Jabra Speak 510 ini tuh sudah ada built-in echo cancellation. Jadi ini gunanya untuk menangkal gema di sekitarnya ini hingga radius 1 meter. Jadi kalian nggak perlu khawatir menggema kalau kalian pakai di ruang yang kecil, karena dia akan bisa langsung meredus ataupun bahkan meng-cancel akan echonya sendiri. Buat kalian yang mau connect ke device ini, itu secara umum ada 2 opsi. Ya. Yang pertama, kalau kalian pakai PC ataupun pakai laptop, kalian bisa pakai yang pertama Bluetooth. Ya, kalian bisa connect ke Jabra Speak-nya ini, atau kalian bisa colok USB yang sudah tersedia langsung di Jabra Speak-nya. Kabelnya cukup panjang ya, jadi ini sekitar 90 cm. Tuh.
Tapi buat kalian yang nggak mau ribet soal kabel, ya kalian bisa tinggal koneksiin Bluetooth aja. Kalau secara pribadi sih, Pical lebih suka pakai kabel ini, karena pertama nggak perlu ribet-ribet lagi soal setting Bluetooth, dan juga kemudian kedua, kalau kita colokin akan kabelnya ini, dia otomatis nge-charge juga. Nah, untuk kemampuan baterai, kalian nggak perlu khawatir, karena Jabra Speak 510 ini tuh bisa kalian pakai non-stop hingga 15 jam. Kebayang nggak tuh kalau misalnya daya tahannya kalian pakai, contohnya nih, kalian mulai meeting dari jam 8 pagi, non-stop sampai jam 11 malam, kalian nggak akan kehabisan baterai dari Jabra Speak ini. Dan kalau kalian mau charge, kalian cuma tinggal cukup colokin aja ke PC ataupun laptop kalian, maka dalam waktu hingga 2 jam saja kalian sudah bisa penuh, dan kalian pakai lagi deh meeting sampai 15 jam ya. Silahkan aja, kalau berminat. Overall sih, Pical cukup puas mempergunakan Jabra Speak 510 ini ya. Yang terpenting kualitas mic-nya bagus, terutama buat kalian yang sering banget pakai call conference, atau mungkin suka telepon-telepon dengan teman-teman kalian selama work from home ini kalian bisa banget pakai. Dan ini device-nya dibanderol dengan harga 2 jutaan, ya bisa jadi ini cukup mahal buat beberapa dari kita, tetapi pertimbangan ini tergantung kepada preferensi dan juga kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya memang urgent banget butuh suatu alat, maka ini harusnya menjadi alat yang ya cukup make sense harganya. Bagi Pical sendiri yang menghabiskan waktu minimal 1 hingga 2 jam sehari dalam call conference untuk meeting, menggunakan Jabra Speak 510 ini tuh menjadi suatu hal yang Pical nggak bisa pisahin lagi, karena sudah sering pakai gitu ya. Maka kalau nggak pakai akan device ini, pertama pasti akan dikomplain sama lawan bicara, karena mereka bilang suaranya nggak terlalu kedengeran. Dan juga Pical secara pribadi jadi nggak nyaman aja. Oh ya, sekedar informasi aja bahwa Jabra Speak 510 ini punya 2 tipe ya guys. Jadi yang pertama adalah tipe MS atau Microsoft Skype for Business Certified. Jadi ini udah sesuai dengan requirement dari Microsoft. Atau kalian bisa lihat yang tipe kedua, yaitu yang UC. Secara model sama aja. UC itu kepanjangan dari Unified Communications. Jadi buat penggunaan secara umum, contohnya kalian pakai Zoom, kalian pakai Teams, kalian pakai voice call di WhatsApp, atau kalian pakai aplikasi-aplikasi yang telepon biasa yang lain, itu lebih mending ngambil Unified Communications ini aja. Harganya sih relatif sama, dan juga secara tampilan luar nggak berbeda. Jadi kalian perhatiin dari kotaknya sini aja. Kalau kayak Pical, ini ada UC, ini dia berarti Unified Communications. Concern Pical paling di produk ini tuh di USB-nya aja ya. Karena kabelnya ini cukup tipis, sehingga resikonya untuk rusak dan juga putus cukup gede. Pical berharap sebenarnya kalau kabelnya bisa agak lebih tebelan dikit, biar nggak terlalu resiko putus. Jadi paling itu aja review Pical kali ini terkait dengan speakerphone dari Jabra, yaitu Jabra Speak 510. Buat kalian berminat sama produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description di bawah. Nanti Pical akan cantumkan di bawah ini ya. Dan buat kalian sukakan video ini, kalian bisa langsung like aja. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!